Terima kasih Yesus. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami pada hari ini, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Roh Kudus pimpin hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap semuanya baik ya. Dan pada saat hari ini kita bersyukur kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama di Rema STBI atau Renungan Mahasiswa STBI di minggu yang pertama dan hari yang pertama. Dan pada saat hari ini saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kasih yang melampaui penderitaan. Diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang keempat. Saudara-saudara, berbicara mengenai kasih yang melampaui penderitaan. Mungkin ini adalah salah satu hal yang tersulit yang bisa kita lakukan pada hari ini. Apalagi di tengah situasi seperti ini. Bagaimana bisa kita yang juga mengalami penderitaan, tapi kita dituntut untuk menempatkan rasa kasih kita di atas penderitaan di atas segala penderitaan yang kita alami saat ini. Mungkin saudara berpikir kita diminta untuk menguatkan orang lain, padahal kita lah yang perlu dikuatkan. Kita diminta untuk memberi kepada orang lain, padahal kita lah yang perlu untuk diberi. Bahkan kita diminta untuk mendoakan orang lain, padahal kita lah yang perlu untuk didoakan. Jika saudara berpikir demikian, saat hari ini saya mengajak saudara untuk melihat dan merenungkan salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang mungkin bisa dikatakan secara jam terbang penderitaan dia memiliki lebih banyak daripada kita semua. Siapakah dia? Dia adalah Paulus. Satu ayat atau satu bagian yang bisa kita renungkan bersama-sama dari perkataan Paulus, yaitu dalam Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat keempat. Bunyinya demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku berdoa dengan sukacita. Ini adalah ayat yang familiar saudara. Mungkin kita pernah menggunakan ayat ini untuk menyatakan kasih kita kepada keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, dan mungkin paling sering kita nyatakan kepada pasangan kita, betul? Ya, itu tidak salah saudara. Tapi ketahuilah saudara, ayat ini memiliki makna yang mendalam ketika saudara mengetahui apa yang terjadi pada Paulus saat itu dan apa situasi Paulus saat itu ketika ia menuliskan ayat ini. Mari kita melihat bersama-sama saudara. Ketika Paulus menuliskan surat di Filipi, saat itu Paulus sedang berada di penjara. Paulus sedang berada di penjara, dan ketika ia berada di penjara, ia mendengar satu kabar dari salah satu seorang murid bernama Epafroditus. Ia mendengar bagaimana kemajuan iman yang jemaat alami. Ia mendengar bagaimana penderitaan atau tantangan iman yang juga jemaat alami saat itu, dan sebagainya. Dan untuk itulah Paulus tergerak hatinya untuk bisa memberikan dan menuliskan surat yang isinya menguatkan iman mereka, yang isinya mengapresiasi iman mereka. Saudara, ini hal yang luar biasa. Bagi saya ini hal yang luar biasa. Mengapa? Karena saat itu Paulus juga mengalami hal yang penderitaan yang sama. Mungkin penderitaan yang ia alami bisa dikatakan melebihi yang jemaat rasakan saat itu. Tapi di tengah penderitaan itu, ia masih bisa berpikir bagaimana bisa menjadi berkat bagi mereka. Ia masih bisa berpikir bagaimana bisa menguatkan orang yang saat itu sebenarnya jauh keberadaannya daripada dia. Bahkan di ayat ini ia katakan, aku mengucap syukur saudara. Dan ia mengatakan hal ini ketika ia merasakan penderitaan di penjara.
Bahkan di ayat yang keempat dikatakan bahwa ia selalu berdoa untuk mereka dengan sukacita. Dengan sukacita, saudara. Bagaimana bisa seorang yang menderita di penjara bisa mengatakan hal yang demikian? Mengapa, saudara? Karena satu hal. Karena Paulus sudah menempatkan rasa kasihnya di atas segala penderitaan yang ia alami. Saudara, bagaimana dengan kita? Seberapa besar saat ini dan seberapa banyak saat ini kita bisa menempatkan rasa kasih kita di atas penderitaan yang kita alami. Seberapa banyak kita menabur kasih kepada orang-orang yang di luar sana ataupun di sekitar kita yang saat ini juga membutuhkan kasih itu. Saudara, tidak perlu banyak hal, saudara. Saudara tidak perlu berpikir hal yang repot-repot. Cukuplah mengerjakan dan bertindak kasih yang sederhana saja. Sederhana saja. Contohlah Paulus kepada jemaat di Filipi. Mungkin terlihat sepele ketika ia berkata atau ketika ia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Mungkin juga terlihat sepele ketika ia mendoakan jemaat di Filipi. Tapi percayalah saudara, apa yang dilakukan Paulus itu berdampak begitu besar bagi kehidupan jemaat di Filipi. Saudara-saudara yang terkasih, inilah saatnya. Ini adalah saat yang terbaik untuk kita membagikan kasih dan menaburkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih. Hal yang sederhana, saudara. Saat ini mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau sebelum pandemi ini mereka jarang beribadah. Inilah saatnya, saudara, untuk kita mengajak kembali mereka, untuk memberitakan Injil kepada mereka, untuk kembali mengajak mereka kembali datang kepada Tuhan, memperbarui hidupnya bersama dengan Kristus. Contohlah Kristus, saudara. Kristus di atas kayu salib pun ia bisa melakukan yang kita lihat itu adalah hal yang kecil, namun itu sebenarnya adalah hal yang besar. Ia masih bisa menempatkan kasih di atas segala penderitaan di kayu salib saat itu. Ia bisa menyatakan keselamatan kepada orang di sebelahnya yang juga disalibkan. Bahkan ia saat itu juga berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Dan pada saat hari ini, saya mau mengajak saudara untuk saudara bisa menempatkan rasa kasih itu di atas segala penderitaan yang saudara alami. Banyak tindakan kasih yang saudara bisa lakukan kepada orang-orang di luar sana. Mulai dari hal yang kecil, saudara. Mulai dari hal yang kecil. Pada akhirnya, saudara, percayalah. Ketika saudara menabur kasih itu, ketika saudara menabur kasih itu kepada orang-orang di sekitar saudara, mungkin itu terlihat kecil. Namun saya yakin dan percaya, jika itu berdampak besar bagi kehidupan mereka, saudara merasakan berkat yang luar biasa dari kasih yang saudara lakukan itu. Dan saya yakin dari segala tindakan kasih yang saudara lakukan, semuanya itu tidak akan kembali dengan sia-sia kepada saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, melalui pengalaman Paulus yang merasakan penderitaan yang mungkin lebih dari kami rasakan saat ini, kami rindu, kami bisa menempatkan rasa kasih kami di atas segala penderitaan yang kami alami. Sehingga orang-orang di luar sana boleh diberkati, boleh dikuatkan oleh setiap perbuatan kasih kami. Dan kami percaya setiap perbuatan kasih itu tidak akan sia-sia kembali kepada kami. Inilah doa kami, Tuhan. Ajarlah kami menghargai untuk waktu-waktu seperti ini. Dan biarlah kami selalu senantiasa merenungkan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.